nama saya Ayu Mustika. NPM saya 1816963201055. Prodi Administrasi Negara semester 5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Seti Setio Muara Bungo tahun ajaran 2020. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Definisi dari organisasi, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jenis organisasi yang pertama, organisasi formal, yaitu mengacu pada organisasi di mana dua orang atau lebih berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan hukum dan resmi. Organisasi ini dipimpin oleh manajemen puncak dan memiliki seperangkat aturan dan peraturan untuk diikuti. Tujuan utama organisasi adalah untuk mencapai target yang ditetapkan. Akibatnya, pekerjaan ditugaskan untuk masing-masing individu berdasarkan kemampuan mereka. Dengan kata lain, ada rantai komando dengan hierarki organisasi dan otoritas didelegasikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, organisasi informal, yaitu mengacu pada struktur sosial yang saling terkait, yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam kehidupan nyata, dimungkinkan untuk membentuk organisasi informal dalam organisasi. Selanjutnya, organisasi ini terdiri dari saling pengertian, bantuan, dan persahabatan di antara anggota karena hubungan interpersonal yang mereka bangun satu sama lain. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Tekun, jujur, percaya diri, kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Pemimpin dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Pemimpin menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap pemimpin dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya: yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Artinya, kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan Anda. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang memimpin dalam memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dalam pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Artinya, kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Pengetahuan teknologi, pengetahuan organisasi, human relation, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Ada beberapa penulis asing yang membahas tentang sifat pemimpin. Salah satunya karya George R. Terry. J.R. Terry, Bapak Ilmu Manajemen Modern, lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909, menutup usianya di tahun 1979. Ia mengemukakan seorang pemimpin sebaiknya meliputi sifat fisik, energi, dan penuh gairah kerja, sifat dewasa dalam pengendalian emosi, penuh keyakinan diri, penuh ketenangan diri, penuh daya cipta, sifat menghadapi tugas, cerdas, memiliki pengetahuan iptek, penuh siasat, kemahiran berkomunikasi, penuh daya tanggap tinggi, cerdik. Teori kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan, diantaranya berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin. Ada 3 diantaranya yang paling menonjol, yaitu 1. Teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.
Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. 3. Teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Para peneliti mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan, gaya dengan orientasi tugas dan gaya dengan orientasi karyawan. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen. Ketiga tingkatan tersebut adalah 1. Manajer puncak top manager, 2. Manajer menengah middle manager, 3. Manajer bawahan lower manager. Seorang pemimpin mempunyai baik keterampilan manajemen managerial skill maupun keterampilan teknis technical skill. Tipe kepemimpinan otokratis. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpinan adalah suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini: 1. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. 2. Mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 3. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. 4. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar. 5. Selalu bergantung pada kekuasaan formal. 6. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan. Tipe kepemimpinan militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin adalah militer adalah bertipe militeristis. Tipe pemimpin paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapaan. Pemimpin seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Sifat-sifat umum dari tipe kepemimpinan paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Bersikap terlalu melindungi bawahan. 3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, karena itu jarang dan pelimpahan wewenang. 4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif dan kreasi. 5. Bersifat maha tahu. Tipe kepemimpinan karismatik. Tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat. Tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut. 1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. 2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. 3. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan dari kritik bawahan.